Kamu yang sekarang lihat ini, kalau kamu terus ikut arus pasar yang rusak, kamu bakal terjebak dalam sistem yang menghancurkan nilai. Dan mulai sekarang, jangan tanya lagi, kenapa kucing kamu murah? Kalau kamu sendiri nggak bisa jelasin asal-usulnya. Kamu pikir ini pasar bebas? Nggak, pasar dikendalikan oleh satu hal, kebodohan masif. Kenapa? Karena semua orang tiba-tiba jadi breeder. Pernah nggak kamu ngerasa ada yang janggal dari dunia perkucingan? Harga kucingnya turun, tapi populasi malah meledak. Yang serius ternak malah bangkrut. Yang asal kawin, cuannya makin banyak. Ini aneh bos, kita lagi dibegoin sama sistem, atau kita yang bego ngikutin tren. Hari ini, saya nggak cuma ngomongin masalah kucing. Saya mau buka mata kamu soal bagaimana pasar ini dikuasai. Bukan sama yang pintar, tapi sama yang lebih cepat ngejual ilusi. Fakta pertama, tahun 2020, harga rata-rata Persia medium di angka 1.500.000. Tahun 2025, 500.000, bahkan kamu bisa dapat 300 kalau nego aja dikit. BSH impor dulu bisa di angka 10 jutaan. Sekarang yang katanya BSH lokal-lokal dijual di angka 3 jutaan, bahkan ada yang 2 juta. Mau lebih edan, ada Maine Coon yang butuh ruangan besar, makan mahal, perawatan ekstra, dijual di marketplace cuma di angka 1.800.000. Kenapa bisa begitu? Karena supply meledak. Data dari komunitas breeder nasional menyebutkan, tahun 2021 ada 12.000 anak kucing yang terdaftar. Tahun 2024, 38.000 ekor lebih. Tapi yang punya sertifikat asli cuma 3.000-an. Sisanya kucing KW, KW rasa asli atau KW rasa KW. Pertanyaan ini sering saya dapat. Bang, kenapa kucing yang ini 500.000, yang itu 10 juta, padahal sama-sama bulu tebal? Saya jawab aja, karena kamu cuma bisa lihat bentuk, bukan nilai. Kamu lihat mobil Alphard sama Kijang Kapsul, bentuknya sama-sama gede, tapi apakah harganya sama? Enggak, karena yang satu luxury, yang satu utilitas. Kucing juga gitu, kucing peliharaan cuma buat nemenin, kucing lomba itu prestis, itu nilai, itu bisnis. Showcat punya keturunan 4-5 generasi. Ada pedigree, CFA, TICA, WCF, ICA. Dibesarkan dengan raw food, vitamin, vaksin lengkap. Rambutnya disisir harian, matanya dibersihkan tiap hari. Kamu pikir semua itu murah? Yuk kita bedah. Biaya perawatan satu indukan kualitas lomba 1,2 juta per bulan. Belum vaksin yang nilainya di angka 300-500.000. Belum vitamin, belum biaya dokter kalau ada masalah apa-apa. Dan kamu bandingin sama kucing rumahan yang makannya cuma nasi sama ikan asin. Harga beda bukan karena licik, tapi karena kualitas. Kamu pikir ini pasar bebas? Enggak, pasar dikendalikan oleh satu hal, kebodohan masif. Kenapa? Karena semua orang tiba-tiba jadi breeder, tapi tanpa belajar standar, tanpa tahu arti istilah basic kayak show quality, pet quality, bahkan carrier quality. Makanya, lebih dari 70% penjual di marketplace tidak bisa menjelaskan genetik indukan. 80% nggak bisa bedain pedigree asli dan pedigree palsu. Dan semua ini didukung sama buyer yang malas belajar. Kamu pikir kamu cuan beli kucing murah? Sini, saya kasih tahu. Kalau kamu beli kucing di angka 300.000, lalu 2 bulan kemudian dia mati kena pandai, itu bukan hemat, itu rugi namanya. Tolol. Ini bukan soal kucing lagi, bos. Ini soal perang antara dua kutub, yang tahu dan yang ikut-ikutan. Breeder yang ngerti genetik, ngerti standar CFA, standar ICA, ngerti seleksi indukan. Dibanding sama yang cuma nyari indukan di Facebook, jodohin karena bagus mukanya, lalu jual anaknya kayak gorengan. Ini pertarungan jangka panjang, bro. Dan kita harus pilih, jadi bagian dari kebodohan massal atau jadi pionir yang bangun kualitas. Satu hal yang pasti, ilmu nggak akan selalu menang, meskipun itu semuanya butuh waktu. Saya nggak pesimis, saya percaya dunia kucing bisa dibangun ulang. Tapi butuh keberanian untuk bilang, harga murah bukan selalu untung,
kualitas itu perlu dihargai. Pilih breeder yang serius, bukan yang viral. Saya minta kamu semua yang nonton ini sekarang, mulai dari kamu, buyer, belajar, mulai dari kamu, seller, jangan asal-asalan, mulai dari kamu, konten kreator, edukasi orang, bukan cuma hiburan orang. Karena kalau kita bareng riset pasar ini, kita bisa bikin dunia kucing lebih sehat, lebih berkualitas, dan lebih terhormat. Kamu yang sekarang lihat ini, mungkin masih punya pilihan. Tapi kalau kamu terus ikut arus pasar yang rusak, kamu bakal terjebak dalam sistem yang menghancurkan nilai. Ingat, harga kucing turun karena kita gagal menghargai kualitas. Bukan karena kualitas itu tidak ada, tapi karena kita selalu sibuk cari yang murah. Dan mulai sekarang, jangan tanya lagi, kenapa kucing kamu murah? Kalau kamu sendiri nggak bisa jelasin asal-usulnya. Karena kualitas itu bukan tentang apa yang kamu lihat, tapi tentang apa yang kamu tahu. Dan kalau kamu udah tahu, jangan pernah dibegoin lagi.